Kiprah Jati. Rasakan semua bintang memanggil tawamu, terbang ke atas, tinggalkan semua, hanya aku dan bintang. Terima kasih para penonton yang kami muliakan. Sudah barang tentu setiap kita ketemu dalam Kiprah Jati, permohonan kita sama. Semoga makhluk di jagat raya ini, yang kelihatan atau tidak kelihatan, semua hidup dalam damai, sejahtera, dan merdeka sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tempat ini kelihatan begitu amat dingin, sejuk, dan menyenangkan, bahkan menenteramkan. Kalau boleh saya katakan, tepatnya kita masih berada di kota Malang yang sangat terkenal dengan kota pendidikan. Bahkan bercorak ragam pendidikan yang ada di sini. Intinya satu, mencerdaskan kehidupan anak bangsa atau siapa saja yang pengen belajar ngasuh kawruh di Malang, kota pendidikan ini. Dan kita berada di dalam suatu tempat pendidikan. Tempat pendidikan ini sebenarnya sudah kulturnya, budayanya sudah ada ratusan tahun yang lalu. Tapi atas inisiatif dari generasinya, berdirilah di kota Malang suatu pondok pesantren yang mungkin mengarah sesuai dengan cita-cita suci Al-Quran dan hadis. Sudah barang tentu membentuk manusia-manusia paripurna sesuai dengan budaya api yang berkobar di dalam kitab itu, atau perkembangan perjuangan orang Islam pada khususnya. Tepatnya kita berada di suatu pondok pesantren, namanya adalah Lembaga Tinggi Pesantren Luhur. Yeah. Dari namanya saja kita sudah berdiri bulu roma ini. Karena istilah luhur itu tidak gampang untuk mengarah ke sana. Bahkan para bijak banyak mengeluarkan suatu kata-kata, pulang lebih begini. Kalau misalnya ada seorang muslim 1000, ada yang luhur atau mukmin 1, itu sudah sangat banyak. Mungkin arahnya adalah begitu amat sulit dan amat begitu cermat berjuang untuk menuju dalam keluhuran. Tetapi pondok pesantren yang dipimpin oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mudhor SH ini, beliau tidak segen-segen, bahkan dengan semangat tinggi bersama trivitas akademikanya untuk membentuk santri-santri yang berbudi luhur. Dan ini sangat tepat karena tebalnya Al-Quranul Karim, jadi kurang lebih sekitar 6.660 ayat, kurang lebih tujuannya hanya satu, membentuk manusia yang mukmin, dalam kurung beneh, ngerti, atau tembung Jawanya luhur. Ya, dan di sebelah kami ini adalah Al-Mukarram yang nanti akan membeberkan tentang makna. Hari ini kita akan mengambil judul Hikmah Idul Fitri. Setelah kita 1 bulan lamanya untuk berjuang keras, melawan hawa nafsu, menata pikiran, menata jiwa, menata kehidupan, and so dan sebagainya. Beliau ini yang pertama adalah Bapak Mahrun Amik. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Yang kedua adalah saudara kita Mas Busro Karim. Ya, kami persilakan Mas Busro Karim dulu. Sebenarnya hikmah Idul Fitri itu sampai di mana pencermatan kita selama ini? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa
Dhamma TV yang berbahagia, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Jati, karena acara kita adalah Sambung Rasa Kiprah Jati. Kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk berbicara, mengupas kembali hikmah dari Idul Fitri. Jadi kita sebagai umat Islam setelah 1 bulan penuh melakukan ibadah puasa Ramadan, apa yang bisa kita raih, apa yang bisa kita rasakan setelah itu, tentunya kita semua nanti akan berdiskusi di sini bersama saya. Insya Allah ada Gus Amit juga tentang hikmah dari Idul Fitri tersebut. Mungkin langsung saja ditinjau dari segi bahasa, Idul Fitri itu hanya terdiri dari 2 kata, Idun dan Fitrun. Di mana kata Idun itu diambil dari kata Audun, artinya kembali. Kenapa disebut kembali? Karena kalau di dalam I'anatul Thalibin itu disebutkan Idun yusamma Idun litikrarihi. Karena memang setiap tahun itu berulang-ulang. Setiap tahun pasti ada Id, yaitu Idul Fitri, dan dalam Islam ada Idul Adha. Kemudian ada kata fitri, fitri, suci. Nah, fitrah kita manusia itu seperti apa? Nanti kita akan bahas di sini. Tapi yang insya Allah mau saya kemukakan di kesempatan ini adalah seperti yang disampaikan tadi, bagaimana biar kita menjadi manusia yang sempurna. Karena di sini adalah lembaga tinggi pesantren Luhur. Setiap hari teman-teman di sini mengaji. Saya hanya akan 1 hadis saja. 1 hadis saja yang menurut saya itu sudah mencakup semuanya. Kalau kita mengamalkan 1 hadis ini, insya Allah benar-benar Idul Fitri. Jadi diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, qala Abdullah ibnu Salam radhiyallahu anhu, qala Rasulullah afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu fil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Kurang lebih seperti itu. Rawahu at-Tirmidzi wa shahahahu. Ini hadis sahih. Yang pertama adalah afsu assalam. Kalau kita mau menjadi manusia yang paripurna, kita harus afsu. Artinya tebarkanlah kedamaian, tebarkanlah salam. Setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, kita melatih diri untuk menahan nafsu dan lain sebagainya, maka salah satu yang harus kita terapkan adalah afsus salam. Kita tebarkan kedamaian. Dan hadis ini itu tidak ada, kalau bahasa santrinya itu tidak ada mukhotabnya yang jelas. Tidak ada untuk siapa, tidak untuk orang Islam saja, untuk orang Arab saja, tapi langsung afsu assalam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian. Yang pertama. Yang kedua, at'imu at-ta'am, berilah makan. Kalau at'imu itu sebetulnya sudah berilah makan, tapi Rasulullah melanjutkan lagi at-ta'am. Artinya makanan itu bukan hanya sekedar makanan, misalnya makanan sudah basi kita berikan. Tidak seperti itu yang Rasulullah harapkan. Di surat kabar itu kan ada pembagian beras miskin, ternyata di berasnya itu sudah ada nah, kutu-kutu seperti itu. Itu berarti sangat jauh dari ajaran Rasulullah. Rasulullah bersabda at'imu at-ta'am, bukan hanya at'imu. Kalau at'imu semua orang bisa, berilah makan, gomambu dan lain sebagainya itu bisa. Tapi Rasulullah mentaukidi di sini at'imu at-ta'am. Kemudian selanjutnya adalah apa? Wasilu al-arham, sambunglah silaturahim. Arham jam'un min rahmi, jamak dari kata rahim, dari kata rahmin. Dan kebetulan hari ini kita dalam acara sambung rasa. Jadi kalau kita ingin hidup kita sesuai dengan ajaran Rasulullah, yaitu dinul Islam, harus
silul arham, harus menyambung tali kasih, terutama arham, terutama kerabat-kerabat kita. Dan saya yakin kalau semua keluarga besar antara kerabat satu dan yang lainnya itu sudah menyambung, tidak hanya zahirnya saja, tapi rasa batin dan lain sebagainya itu sudah menyatu, insya Allah bangsa kita tidak seperti sekarang ini, semuanya carut marut dan lain sebagainya. Wasilu al-arham. Dan yang paling terakhir sabda Rasul adalah wasallu fil laili wan nasu niyamun. Salatlah kamu di waktu malam, tengah malam, wan nasu niyamun, di mana ketika itu orang-orang itu sedang nyenyaknya apa? Tidur. Wan nasu niyamun. Nah, 4 hal ini kalau dalam bahasa santri itu namanya fi'lu syartin. Afsu, at'imu, silu, itu semuanya kalau dalam bahasa Indonesia itu jika. Maka kata Rasulullah, tadkhulu fil jannah bisalamin. Kalau kamu bisa melaksanakan 4 hal ini, apa yang akan kamu peroleh? Tadkhulu fil jannati bisalamin. Maka kita semua insya Allah yang ada di sini dan semua yang menyaksikan acara ini akan masuk surga dengan salam, dengan terima kasih. Ya, para penonton Dhamma TV yang kamu muliakan, bangsa kita memang bangsa yang berbudi luhur seperti cita-cita pondok pesantren di sini, karena budaya yang kebetulan dimiliki saudara-saudara kita yang beragama Islam ini sudah semacam milik bangsa Indonesia. Oleh karena itu akan diperjelas dan dipertegas oleh beliaunya, Bapak Bahrun Amik. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Pemirsa Dhamma TV yang dimuliakan Allah, teman-teman santri terutama ini Pak Jati, ini idola saya. Jadi saya selalu melihat beliau di layar kaca. Tapi saat ini kita bisa berdiskus, kita bisa bermuajah kalau dalam bahasa pesantrennya itu ya, karena salah satunya karena wasilah Dhamma TV ini wasilahnya. Kalau dalam bahasa saya ini wasilahnya. Kalau dalam bahasa Jawa lantaran. Karena hidup kita ini memang harus pakai perantara. Tidak bisa hidup kita tanpa perantara, itu tidak bisa. Perantara dan simbol. Demikian juga ketika kita sebagai seorang hamba, kita mau mengenal Tuhannya, kita mau mengenal Allah, kita harus pakai perantara sebetulnya. Dan salah satu perantara yang diberikan oleh Allah, kita diberikan oleh Allah dari 12 bulan, kita diberikan 1 bulan. Pada saat 1 bulan itu kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk tarbiyah, kita untuk latihan. Karena itu saya mengatakan tiada Idul Fitri, tidak ada hari raya fitrah tanpa kita ada Ramadan. Sehingga syarat orang untuk beridul fitri dia harus Ramadan dulu. Harus Ramadan dulu sebetulnya. Karena itu ulama mengatakan bahwa Ramadan, syahrul Ramadan, dua syahrul tarbiyah. Tarbiyah pendidikan, pelatihan. Kalau dalam bahasa bola, kita kan seneng bola, TC. TC-nya itu pada waktu bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu TC-nya kita. TC untuk apa? Kita menahan hawa nafsu, kita menahan lapar, seluruh anggota tubuh kita tahan, kita latih. Untuk apa? Perang sebetulnya 11 bulan. Ini perang kita sebetulnya. TC-nya 1 bulan pada waktu bulan Ramadan. Itu TC bagi kita. Jadi kita latihan di situ, kita latihan apapun. Latihan jiwa kita, latihan fisik kita, sampai latihan kita kepada sesama pun, kepada binatang pun kita harus latihan. Ketika bulan Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah. Sehingga apa? Kalau orang sudah benar-benar latihan, ketika dia Idul Fitri, pintu perang sudah terbuka sebetulnya. Kita perang di 11 bulan.
apakah latihan kita optimal atau tidak latihan kita tergantung 11 bulan itu. Ketika kita optimal, latihan kita benar-benar latihan yang baik, dilatih dengan baik, insya Allah 11 bulan kita akan terjaga. Dan athar atau pengaruh dari Ramadan, bekas-bekas Ramadan ada di 11 bulan. Tandanya Ramadan, orang benar Idul Fitri ketika apa? 11 bulan dia baik sebagaimana dia pada waktu bulan Ramadan. Ya, non jauh. Terima kasih. Sementara begitu dulu, kita berhenti sejenak karena menarik sekali. Ternyata kita mesti harus evaluasi apakah tahun ini kita melaksanakan ngeblengnya tahun yang lalu. Apakah ngebleng tahun ini setelah itu justru kita lebih terpuruk misalnya, lebih susah lagi secara politis, secara ekonomis. Lah nanti akan dipecah lagi. Para penonton Damat TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih dalam Kiprah Jati dengan semangat Kiprah Jati. Sambung. Ya, terima kasih. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti terlalu manis untuk dilupakan. Kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Terima kasih para penonton Damat TV yang kami muliakan. Anda masih setia karena memang judul ini sangat menarik sekali. Setelah merdeka mungkin kita sudah 60 atau 70 lebih, 70 kali kita mengadakan silaturahmi setiap bulan Ramadan, lalu saling maaf-memaafan setelah Idul Fitri. Oleh karena itu nanti akan dibedah, dan hari ini memang kita sangat terhibur oleh adik-adik kita dari keluarga besar kampus lembaga tinggi pesantren Luhur ini. Beliau ada di sana. Namanya siapa Mas yang pakai topi itu namanya? Biar tahu ya namanya. Oh, yang pakai topi sebelah kanan, ya. Supotro. Oh iya, lah yang tengah? Iis. Siapa? Iis. Mbak Iis. Ya. Lalu yang kiri? Satria. Ya, yang paling kiri. Oh, Deo. yang belakang. Waduh, itu kenal semua. Monggo, namanya siapa? Deo. Ya. Guntur. Nggih, udah ya. Nggih. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk adik-adik kita. Nggih. Akan kita lanjutkan. Tadi beliau Al-Mukarram Mas Busro ini beliau mengatakan kewajiban kita itu banyak. Di samping sesama manusia, terhadap binatang pun ternyata kita harus punya budi luhur ke sana. Lah itu kira-kira bentuknya bagaimana itu, Pak? Monggo, kami silakan. Terima kasih Pak Jati. Dalam Islam pun ada ajaran bahwa di samping kita hablum minallah hablum minan nas, menyayangi binatang pun perlu sebetulnya. Karena nanti di surga pun itu kalau dalam Islam ada cerita Ashabul Kahfi. Jadi ada anjing pun itu. Anjing pun nanti masuk surga sebetulnya. Jadi anjingnya Ashabul Kahfi wa fi riwayatin itu masuk surga. Kenapa? Karena dia sangat dengan segala keikhlasannya dia mengikuti Ashabul Kahfi ketika dia melawan rezim, kalau dalam bahasa kasarnya rezim yang sangat kasar, rezim yang zalim lah. Itu sampai binatang pun seperti itu. Karena itu kewajiban bagi kita bukan hanya melestarikan itu, karena apa? Karena sudah disinyalir oleh Allah bahwa bumi ini pun akan dirusak oleh manusia. Ketika orang merusak ekosistem karena keseimbangan sunnatullah itu, hancur dunia. Kiamat akan datang ketika apa? Ekosistemnya rusak. Ketika tidak terjadi keseimbangan, kiamat akan datang. Itu secara logika berpikirnya. Itu akan begitu. Sehingga apa? Wad'u syai'in mahallaha, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pimpinan pun harus begitu. Apalagi introspeksi pada waktu Ramadan yang lalu,
ketika kita sekarang dalam posisi Idul Fitri, bagaimana orang menempatkan dirinya pada tempatnya. Sekarang banyak yang salah. Makanya Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika pimpinan, dia menempatkan diri sebagai seorang pimpinan. Pimpinan yang mengayomi, pimpinan yang menyayangi rakyatnya. Demikian juga sebaliknya. Kita, rakyat Indonesia, harus bangga, itu kalau saya Pak. Harus bangga dengan Indonesia. Saya tes dulu lah, Anda bangga nggak dengan Indonesia? Anda orang mana? Indonesia. Sekali lagi, Anda orang mana? Santri kita Pak, tangan. Hebat. Jadi momentum Ramadan adalah bagaimana kita menegaskan jati diri kita bahwa kita orang Indonesia. Kita hidup di Indonesia. Dan ini sudah dianu oleh para santri dengan semangat mengatakan bahwa anak Indonesia. Kita dimanapun anak Indonesia. Kita makan, kita belajar di Indonesia. Apalagi bulan Ramadan kita menuju kepada sekarang Idul Fitri. Gitu. Ketika kita sudah cinta, hubbul waton, kemudian cinta semuanya, nanti asarnya apa? Kita benar-benar Idul Fitri. Bukan hanya sekedar idun-idun saja. Nah selama ini kebanyakan yang ada adalah idun, pokoknya menang, menang, gue dapat baju baru, gue menang. Akhirnya apa? Ketika Ramadan dimaknai sebuah, bukan hanya sebuah, ketika Idul Fitri dimaknai sebuah kemenangan, mohon maaf mungkin saya pola berpikirnya agak berubah, agak berbeda. Idul Fitri bukan hanya sebuah kemenangan, tapi itu adalah pintu perang yang dibuka kembali oleh Allah setelah kita berlatih selama 1 bulan. Kompetisinya itu 11 bulan, itu kompetisinya. Kalau kita mengatakan sebelum kompetisi sudah menang, ya susah toh. Kita baru latihan kok sudah mengatakan diri kita menang. Padahal kompetisinya akan berlangsung 11 bulan. Itulah kompetisi kita. Latihan kita 1 bulan, kita akan mengarungi kompetisi selama 11 bulan. Belum ada di dunia liga yang 1 tahun 11 bulan. Belum ada. Tapi kita umat Islam dihadapkan oleh Allah 11 bulan kau berkompetisi. Untuk apa? Untuk kebaikan. Jadi Idul Fitri hari ini justru untuk menguji setelah itu ya. 11 bulan setelah itu ya. Jadi setelah Ramadan kita diuji. Bagaimana asar, bagaimana pengaruh Ramadan itu. Kita berlatih menahan diri kita. Kita berlatih menahan nafsu kita. Dan kata Muhammad dan hadisnya, syaitan dibelenggu. Untuk apa? Kita melatih nafsu kita selama 1 bulan. Apakah itu punya pengaruh di 11 bulan yang lain? Nafsu apapun. Bukan hanya nafsu fisik, tapi bagaimana kita menata hati kita, menata marah kita. Nanti ada 1 ayat. Mungkin nanti di segmen berikutnya. Jadi 1 ayat bahwa Ramadan, salah satu tanda Ramadan, salah satu tanda puasa kita diterima oleh Allah. Nanti ada ayatnya. Ya, para penonton Dawah TV yang kami muliakan, hari ini hadir juga pengamat kita yang kebetulan beliau itu adalah salah seorang dosen dari Universitas Brawijaya. Beliau tadi bersama temannya, kita pengen pendapat beliau dari sisi sosial yang lain tentang Idul Fitri. Monggo kami persilakan Bapak Insinyur Soeharto ini. Di situ ada mic ya. Monggo. Terima kasih Pak Jati, Bapak narasumber dan saudara-saudari yang hadir di sini serta para pemirsa Dawah TV yang kami hormati. Bapak Ibu yang berbahagia. Rasanya apa yang dibukakan oleh kedua narasumber ini sangat luar biasa. Tapi saya juga mencoba untuk mencermati di negara yang subur makmur loh jinawi, di mana air mengalir, menggericik, kemudian hijau royo di lingkungan kita. Tetapi sebenarnya kalau kita boleh tanya, ini sebenarnya kemakmuran milik siapa? Nah, ini. Sebab apa? Saya punya data
bahwa ternyata di negara yang mayoritas umat muslim, nah nih, izinkan Bapak Ibu sekalian, saya kemukakan data. Kinerja sistem nasional Indonesia itu menurut penelitian terakhir yang saya lakukan itu sekitar 30, kurang lebih sekitar 30. Sementara kinerja sistem nasional di Cina itu kinerja sistem nasional mereka itu 58. Jadi mahasiswa itu lumayan lulus. Di kita ini belum lulus. Perancis itu 78 sekian, kalau tidak salah. Kemudian Jepang itu sekitar 80 sekian. Jadi ini sebuah tantangan. Kenapa di negeri yang subur makmur Cinawe kok banyak kemiskinan, banyak orang yang belum beruntung, ya istilah apa ya, istilah banyak kaum duafa. Nah, ini sebuah tantangan besar, tentu bukan cuman bagi kita yang ada di dalam ruangan ini, tetapi juga bagi semua pihak, baik itu masyarakat, pemirsa Dhamma TV ini, kemudian juga terutama adalah para pemimpin Republik ini. Kenapa Republik ini masih seperti ini? Sebab menurut penelitian yang saya lakukan ternyata bahwa kinerja sistem nasional sebuah negara itu lebih dari ukuran 90% itu ditentukan oleh pemimpinnya. Sementara pemimpin kita bisa maklum. Beberapa kali, beberapa saat tempo hari bisa kita perhatikan di TV itu. Ini ditangkap karena itu oleh KPK. Ini ditangkap oleh KPK karena korupsi dan lain-lain. Itu yang kelihatan. Saya tidak tahu yang tidak kelihatan. Mungkin masyarakat lebih tahu daripada saya. Ternyata bahwa seperti itu. Kapan kita akan menjadi negara seperti Cina atau Singapura atau yang lain yang lebih bagus daripada itu, yang kinerja nasional lebih tinggi daripada mereka? Ini sebuah mimpi besar dan ini tugas besar bagi kita semua, terutama para pemimpin. Oleh karena itu ke depan, ini masih ada waktu, karena 1 tahun lagi mungkin kurang lebih kita akan melakukan pemilihan umum. Jadi hati-hati pada semua pihak, terutama masyarakat pemilih. Ke depan kita harus hati-hati, karena apa? Milih sedilu, senyuk, tapi kemudian menderitanya lama sekali. Iya, terima kasih. Ya, mungkin bahasa Jawa mengatakan sing sopo bener, pinter, mesti bener. Barang siapa benar, cerdas dan bijaksana, pasti tepat. Nah, demikianlah kurang lebih yang disampaikan beliau para al-mukarram dan ditunjang ketegasannya oleh Pak Insinyur Soeharto tadi itu, yang intinya adalah menggugah kepada kita semuanya supaya bangkit sebagaimana semangat api Islam yang sebenarnya punya cita-cita satu, membentuk satu pergaulan dunia yang penuh dengan peradaban, pergaulan, kecerdasan, dan survive dengan suatu kerja keras dan giat untuk mengelola alam semesta. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, ayo kita bedah terus supaya kita tahu hikmah Idul Fitri ini dengan semangat kiprah jati. Sambut. Ya, terima kasih. Engkau teman sehati, kita teman sejati. Hadapilah dunia, genggam tanganku. Siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Dan waktunya kita sekarang ini untuk mendengarkan usul-usul, saran-saran, ide-ide atau apa ya yang intinya pengen, silakan. Karena suatu negara, kewajiban warga bangsa ini adalah berperan serta langsung atau tidak langsung. Sudah barang tentu dengan kacamata yang Anda miliki, bagaimana Anda mengusulkan kepada legislatif, yudikatif, eksekutif, sosial ke masyarakat secara umum, silakan, monggo. Siapa yang akan mengusulkan? Gitu, monggo. Silakan namanya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Sony. Mau tanya kepada Ustadz Busro tentang masalah 4 tadi kan kita
jika ingin menggapai jannah harus melewati 4 tahapan. Untuk yang pertama yang saya tanyakan masalah ifsaus salam. Itu kan kadang-kadang itu pada segi sosial kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita bersikap seperti itu. Tapi lawan jenis kita itu kadang-kadang meresponnya tidak baik. Dan yang saya tanyakan, jika kita untuk menggapai surga, apakah yang tolak ukur itu adalah apakah yang lawan kita atau kita yang penting masih ifsaus salam, atau lawan kita yang hatinya itu istilahnya menerima apa yang kita lakukan itu seperti itu. Tolak ukurnya itu bagaimana untuk kita menggapai surga itu? Makasih. Sekian, ya. makasih. Yang lainnya ada? Monggo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza. Di sini saya ingin menanyakan, ketika saya lagi perjalanan, itu kan mungkin para kayak supir-supir, kernet, terus pedagang-pedagang itu mereka itu nggak puasa gitu loh. Terus kadang itu mereka itu kadang rokok seenaknya, terus kayak kadang waktu makan ya makan seenaknya. Saya ingin bertanya, sebagai kita orang muslim itu gimana sih pandangannya atau bagaimana sikap kita kepada mereka yang mungkin mereka paginya nggak puasa, tapi kadang malamnya kadang ikut taraweh atau gimana, mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya. Satu lagi, tiga. Ayo, siapa lagi? Tambah? Siapa? Oh iya, monggo, silakan. Ayo. Namanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah. Saya ingin bertanya karena ini berkaitan dengan Idul Fitri ya. Kembali kepada Fitri. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya semua manusia itu diciptakan pada awal mulanya oleh Allah adalah dalam keadaan fitri. Namun pada kenyataannya kita juga mengetahui ada orang yang diciptakan terlahir sebagai orang yang buruk dan ada juga yang diciptakan sebagai orang yang baik. Nah, menurut pandangan para ustadz yang ada di depan, kira-kira hal itu apakah bisa kita apakah bisa kita menolak takdir yang sudah ada tersebut? Dan mungkin yang dinamakan fitrah di sini itu di mananya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahasa Jawanya komentar saya orang itu gini tempat penggodokan pertanyaannya ya dur kelasnya gitu loh ya. Monggo Ustadz, kami persilakan. Terima kasih untuk partisipasi dari santriwan dan santriwati. Yang pertama dari Mas siapa tadi? Sony ya. Sony, tolak ukur dari penebar salam itu seperti apa? Hadis yang saya sampaikan tadi itu berbunyi afsu as-salam, tebarlah keselamatan. Jadi kalau kita memahami sesuatu itu tidak hanya sebatas makna zahiriahnya saja, makna dangkalnya saja. Misalnya afsus salam, mungkin selama ini kita memahami afsus salam itu hanya mengucapkan salam kepada orang, assalamualaikum, cewek, misalnya. Nah, sebetulnya yang dimaksud tidak sebatas itu, tapi afsus salam di sini adalah bagaimana kita itu menebar kedamaian, baik itu dengan orang Muslim ataupun non Muslim, karena agama kita sangat menganjurkan saling menghargai. Bahkan semboyan kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Jadi tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya kalau kita minimal dengan teman kita, dengan tetangga kita itu sudah merasa damai, tidak saling memusuhi. Ifsya salam jangan hanya dimaknai secara lughawi saja, secara dangkal saja. Oh, pokoknya saya harus menyebarkan salam. Assalamualaikum. Kalau hanya sebatas itu insya Allah semua kita bisa. Tapi bagaimana kita bersikap, misalnya bulan Ramadan itu seperti ya sedikit menyinggung bersama pertanyaan Mbak tadi.
ada orang yang tetap merokok, ada orang yang tetap buka warung. Nah, sikap kita itu bagaimana? Toleransi kita itu bagaimana? Ifsya'us salam, kata assalam itu artinya keselamatan, kedamaian. Kalau sudah bisa seperti itu, insya Allah janji Nabi nggak akan meleset, pasti tadkhulu fil jannah. Kita akan masuk surga. Jadi tolak ukurnya seperti itu menurut. Iya. Ya, mendengarkan budaya ritualisme, maaf saya pakai istilah ritualisme karena agama itu macam-macam. Sesuatu bentuk persembahan terhadap sang gaib biasanya disebut ritualisme. Dalam ritual yang sudah ada kepastian bukunya, junjungannya atau pimpinannya, aturannya dan sebagainya sering disebut agama. Kalau kita mendengarkan dari ahli yang berbudi luhur, ya memang enak, indah. Tidak ada kitab suci satupun yang sebenarnya itu kita cepat-cepat menghakimi kepada orang lain sebelum real dan nyata-nyata. Itu saja sulit kita ukur. Oleh karena itu setiap kitab suci ada PR yang sangat besar adalah bagaimana kita memerangi diri kita dulu. Setelah kita mampu memerangi diri kita, baru mungkin kita jawil-jawil, ajak-ajak dan lain sebagainya. Mungkin seperti itulah. Inilah yang perlu kita terus-menerus budayakan karena tanpa ada agama di dunia ini mungkin kita akan kembali ke sifat maaf, ke binatang-binatangan. Tetapi juga karena kedangkalan agama mungkin kita lebih kejam daripada istilah beliau binatang tadi itu. Buktinya apa? Lah mestinya kan kita ini habis dimakan oleh harimau. Iya toh? Harimau makan daging, ngemplok daging, makan manusia. Loh kok malah harimau habis oleh manusia? Ayo kita pikir. Para penonton Dhamma TV, jangan kemana-mana. Masih dalam semangat Kiprah Jati. Today I swear I'm not doing anything but nothing at all. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini kita istimewa karena kedatangan seorang dosen juga. Mungkin bisa kita anggaplah semacam kuliah umum begitu, meskipun sedikit. Beliau kami persilakan monggo untuk menambah wacana pemahaman tentang dari sisi yang lain mungkin sekaligus nama penjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Cuor Bandono, ya, jadi dari UB Malang. Ya. Mungkin saya hanya bisa memberikan sedikit pengalaman maupun komentar tentang keadaan situasi bangsa kita. Beberapa saat yang lalu ya kalau kita menelaah surat kabar atau melihat televisi ya ternyata ada di suatu tempat itu ya, yang terpaksa terusir dari tempatnya dia, yang tempat dia dilahirkan ya. Saya sungguh sangat terenyuh melihatnya itu ya. Bagaimana karena perbedaan saja ini menyebabkan terjadinya suatu anarki atau radikal. Ya. Nah ini yang saya sayangkan kenapa di dalam agama sendiri tidak bisa mendapatkan istilahnya pencerahan gitu loh. Agama apapun sebaiknya bisa memberikan pencerahan ya. Sehingga bisa tadi menebarkan kedamaian ya. Yang ironisnya ini adalah saudara seagama ya. Mungkin karena perbedaan pendapat ya, maka terjadi suatu ya anarkisme seperti itu ya. Kemudian pengalaman saya di sini ya, saya ingat sekali ketika bangsa Jerman ini, karena pengalaman saya banyak tinggal di Jerman ya kurang lebih 10 tahun. Sebetulnya kata Jerman itu sendiri adalah
untuk istilah orang barbar gitu ya. Jadi orang Romawi, orang Latin memberikan nama Jerman itu barbar. Tapi kalau kita melihat sekarang, mereka bisa tumbuh menjadi bangsa yang maju, ya, hebat. Bahkan di Eropa banyak negara-negara yang mengalami krisis, tapi negara ini tetap eksis, bahkan memberikan bantuan untuk negara-negara yang mengalami krisis. Ternyata salah satu yang membuat mereka maju adalah kebebasan untuk berpikir. Jadi kebebasan berpendapat, berpikir sangat dihargai. Ya, jadi itulah yang diagung-agungkan di sana atau yang dijaga, bahwa kebebasan berpikir itu harus dihormati. Silakan saya di penjara, tapi yang penting otak saya atau pikiran saya tidak bisa dipenjara. Ya, terima kasih, terima kasih. Monggo Mas Yai, monggo sekaligus dijawab yang belum terjawab, terus sekaligus himbauan-himbauan. Oke, terima kasih. Jadi dari beberapa pertanyaan dari santri tadi, ketika banyak fenomena di kita bahwa orang waktu puasa mereka ngerokok, mereka buka warung dan sebagainya. Kalau saya mengatakan oke, kita boleh menegur mereka, tapi jangan sampai engkau menyakiti mereka. Karena Islam mengajarkan, ajarkan Islam sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Kalau saya mengatakan biqadri ukulihim, kita bicara dengan kadar akal mereka masing-masing. Ketika kita berada di Indonesia, jangan engkau samakan dengan negara lain. Saya mengatakan begitu. Ketika kita berada di Jawa, jangan samakan Jawa dengan, mohon maaf, dengan Timur Tengah. Sangat berbeda. Itu sebetulnya di situ. Jadi berikan pencerahan, berikan pemahaman mereka tentang nilai-nilai bahwa Islam itu nilai keislaman, tidak pernah nilai keislaman itu berbeda jauh dengan nilai-nilai yang ada dalam ritual kita, yang ada dalam kejawaan kita. Itu kalau saya begitu. Sehingga kita enak dalam hidup. Islam seperti sarungan. Sarungan ini kan enak, atau walaupun Pak Jati juga pakai celana. Tapi saya senang sarungan dong, kita tidak bertengkar ya Pak ya. Dan itu sebetulnya. Yang celanaan silahkan di pesantren, yang mau sarungan silahkan. Pokoknya tidak pakai kato cekak aja lah, kan gitu sebetulnya di pesantren. Kemudian mengenai fitrah tadi kan, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La dzalikat dinul qayyim la tabdila li khalqi la dzalikat dinul qayyim. Bahwa kapankah ketika itu? Bahwa ketika kita sudah balik, dalam bahasa saya, kita diberikan pilihan oleh Allah ketika balik. Ini loh, ini jalannya. Ini jalan surga, silakan. Ini jalannya menuju ke neraka, silakan Anda pilih. Makanya kita dikatakan ada ikhtiar. Ikhtiar maknanya bukan usaha sebetulnya, kita memilih. Pilihlah jalan. Ketika ada orang lain memilih jalan, ya monggo, jenengan itu kan jalan jenengan. Nggak usah mereka pilih jalan duamu blek. Itu sebetulnya nyambung yang tadi Pak. Itu jalan yang dipilih oleh mereka. Makanya kita hormati jalan itu. Di dalam pesantren pun begitu, ajaran pesantren yang ada di pesantren luhur. Ada dari Sumatera, ada dari Madura, Inggris Timur. Madura itu Inggris Timur Pak. Ada dari Madura, ada yang dari desa, ada dari kota, tapi kita mampu bersatu dalam satu bingkai pesantren. Ada motonya ko and go. Itu jadinya itulah yang nanti nilai itu yang akan kita tebarkan di bangsa ini, sehingga kader-kader kita yang ada di sini insya Allah Pak. Iya. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kalau saya boleh mengambil istilah, ternyata pendidikan lembaga tinggi pesantren luhur ini adalah suatu pesantren plus, karena mahasiswanya memang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa yang pengen ada nilai plus di samping kekhususan di bidang keagamaan sudah barang tentu. Ya inilah kehebatannya. Dan terus terang aja, umpama umur kami sepacar dengan adik-adik, saya pengen nyantri di sini Pak. Ya, karena belajar itu tidak ada habisnya. Semakin banyak belajar, semakin banyak buku yang dibaca, orang itu pasti semakin cerdas dan pandai. Monggo Mas Karim mau ada tambahan-tambahan dan himbauan?
Kami persilakan. Terima kasih untuk mungkin kesempatan terakhir kali kita menyampaikan sesuatu. Jadi memang Islam itu sangat memberikan kebebasan dalam segala hal. Tapi kebebasan itu ada batasannya. Batasan dalam Islam itu cuma satu. Apa itu? Haram. Silakan kamu berpakaian seperti apapun. Dalam Al-Qur'an itu Khudzu zinatakum. Ambillah pakaianmu semaumu. Tapi ada batasannya. Batasannya itu apa? Ketika sudah kategori haram, maka itu tidak boleh dikerjakan. Begitu juga di pesantren ini, seperti sudah disampaikan oleh Gus Amik tadi, kebebasan berpikir di sini sangat luar biasa diberikan oleh pengasuh. Bayangkan setiap pagi di pesantren kita itu setelah sholat subuh kemudian istighosa itu kita ada halaqah. Halaqah itu tidak seperti diskusi di kampus. Diskusi di kampus itu karena ada tugas dari dosen, kemudian mencari bahkan browsing di Google dan sebagainya. Kalau di sini tidak seperti itu. Jadi nanti langsung ada pengasuh yang langsung menilai kamu kurang seperti ini dan seterusnya. Beda dengan di kampus-kampus yang lain. Jadi dan temanya pun sudah sangat luar biasa. Hukum, ekonomi, filsafat, bahasa dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Indonesia masa depan ada di teman-teman semua di sini. Yeah. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebagaimana diutarakan beliau tadi, berbahagialah kita sebagai bangsa Indonesia. Dan kalau boleh kami utarakan di sini, sebenarnya kalau menurut budaya aslinya di Timur Tengah sana, yang namanya Idul Fitri rame-rame itu tidak ada. Di sana itu yang rame itu adalah Idul Kurban. Karena ya itu, tetapi di sini kenapa ada? Konon menurut cerita yang bisa dipercaya, ini adalah inisiatif para pejuang-pejuang pada waktu itu sekitar tahun 1930-an lah kurang lebih. Di kota Solo berkumpullah para pejuang-pejuang untuk media silaturahmi. Karena pada waktu zaman penjajahan tokoh-tokoh berjuang demi kemerdekaan ini sangat sulit jalannya. Memanfaatkan penutupan pada waktu digembleng sebulan, lalu mereka mengadakan silaturahmi, saling memaafkan. Dengan itulah mereka bisa berkumpul, di samping berbicara masalah kemanusiaan, masalah keluhuran, kemukminan, juga masalah kemerdekaan. Sudah barang tentu hari ini kita merasa terima kasih, dan dampak selanjutnya secara sosial ekonomi, tadi saya katakan bahwa tidak orang Islam saja yang merasa menikmati akan kebahagiaan Idul Fitri ini. Agama lain pun ikut menikmati, misalnya hotelnya laku, tokonya laris, warungnya payu, jahitannya payu, jajannya payu. Bahkan sekarang yang namanya takjil setiap sore sudah menjadi pasar terbuka. Itulah kebahagiaan, itulah kemurnian keluhuran dari manusia yang siapa saja tidak mau susah, tidak mau menderita di muka bumi ini. Berbahagialah mereka yang saling bersilaturahmi untuk menuju dalam keluhuran budi. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kita memang sangat ternyuh hari ini. Kita ketemu dengan santriawan, dan santriwati, dan para pengasuh-pengasuh yang berbudi luhur. Inilah cita-cita yang mulia dari Islam yang sebenarnya. Dan saya lihat sekarang ada sesuatu ini yang disiapkan untuk apa, Yai? Ini ada beberapa karya dari santri. Ini tadi ada pesan dari beliau, salam dari pengasuh, karena beliau lagi tidak enak badan. Ini diberikan hadiah untuk Pak Jadi dalam acara Kiprah Jadi. Ini kiprah beliau sudah di mana-mana. Ini monggo Pak Jadi dipun terami dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ini kita berikan kepada panjenengan, semoga barokah, Pak. Terima kasih. Sekali lagi tidak ada rasa bahagia dan gembira di hati kami karena saya menerima goresan-goresan dari hati yang luhur dari adik-adik keluarga besar Trivitas Akademika, Dhamma TV, keluarga besar Kiprah Jati, dan siapa saja para penonton sudah barang tentu mengucapkan banyak terima kasih. Semoga
pesantren Luhur ini akan berkembang dan mewarnai dunia dalam keadaan damai sejahtera, khususnya Indonesia. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih kita semuanya telah dengan sabar, termasuk Anda, menyaksikan uraian yang begitu sangat indah dari sekolah tinggi pesantren Luhur ini. Dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan lupa kita mesti ketemu tiap hari Minggu jam 7 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 12 siang. Sudah barang tentu kita masih tetap dalam semangat Kiprah Jati. Sambung. Ya, terima kasih. Untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang ku